Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi dengan NIM 2009-0250-1014. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat dan peran menjadi seorang guru. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi, yang mana jenjang selanjutnya jenjang profesi yang akan saya lanjutkan itu adalah sebagai guru atau pendidik. Jadi sebelum itu saya harus mengetahui mengenai apa sih itu guru, apa tanggung jawab dari seorang guru, apa tugas dan tanggung jawabnya, kemudian apa hakikat dan peraturan-peraturan yang harus diketahui oleh seorang guru. Sebelum itu dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, kita selalu diajar oleh seorang guru, yang mana guru itu adalah seorang pendidik yang dibutuhkan oleh seorang siswa untuk belajar. Guru juga bisa disebut sebagai fasilitator atau seorang fasilitas yang memfasilitasi siswanya ketika siswanya itu mencari materi dan tidak mengetahui materinya atau tidak memahami materinya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 9 yang telah saya kerjakan dan yang telah dikumpulkan di Syam. Pada tugas 9 itu menjelaskan mengenai hakikat dan peran seorang guru. Nah, di situ terdapat beberapa nomor, ada 7 nomor yang saya kerjakan. Saya telah membuat PPT materi mengenai tugas 9, yaitu mengenai peranan dan hakikat seorang guru, yang mana terdiri dari 7 slide yang masing-masing menjelaskan mengenai masing-masing soal yang telah saya jawab, yang telah saya scan dan saya kumpul di Syam. Tugas 9 itu mencakup 7 nomor yang mana menjelaskan mengenai peran dan hakikat seorang guru. Langsung saja untuk slide pertama. Slide pertama itu guru merupakan faktor yang paling penting dan utama, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan zaman, perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah. Jadi di sekolah itu guru merupakan faktor yang paling penting, karena dari guru itulah kita dapat melihat perkembangan peserta didik. Contohnya saja, kalau guru itu baik, maka peserta didik yang dididiknya juga akan berkembang secara baik. Jika peserta didik itu mendengarkan dengan baik apa-apa yang dijelaskan oleh gurunya. Sedangkan biasanya itu guru tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Mereka hanya mengajar tanpa memperhatikan apakah peserta didik ini mampu memahami materi yang telah dijelaskan atau tidak. Apakah peserta didik ini mengetahui dan memahami apa yang telah ia sampaikan atau tidak, atau hanya sekedar mendengarkan tanpa mencerna apapun yang dia terima. Slide kedua itu adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang guru. Nah, tugas dari seorang guru itu adalah mengatur kegiatan belajar siswa, memanfaatkan lingkungan dengan baik di kelas maupun di luar kelas, dan memberikan stimulus atau bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa. Jadi di sini di tugas seorang guru kita dapat mengambil 3 kesimpulan, 3 garis penting. Yang pertama itu mengatur kegiatan, kemudian memanfaatkan lingkungan yang ada, baik itu di kelas maupun tidak di luar kelas, kemudian memberikan stimulus berupa dorongan dan pengarahan. Jadi tugas seorang guru itu 3 poin penting: mengatur, memanfaatkan, dan memberikan bimbingan. Jadi jika seorang guru tidak memberikan ketiga itu kepada peserta didik, maka
guru itu tidak melengkapi atau tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Oke, apa sih itu mengatur kegiatan belajar siswa? Jadi, seorang guru itu harus mengatur kegiatan siswa, mulai dari dia datang di sekolah, kemudian pembelajaran hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Itulah guru mengatur adanya piket kelas atau roster kelas. Kemudian ada yang kedua itu memanfaatkan lingkungan yang baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi guru itu harus pintar dalam memanfaatkan lingkungan yang ada. Jadi jika tidak kebetulan kelasnya tidak ada atau ruangan kelas terisi penuh, maka guru dapat mengambil inisiatif untuk membawa siswa untuk belajar di luar kelas, yang mana baik di dalam maupun di luar kelas pembelajaran dan sistem pembelajarannya itu akan berbeda, dan guru itu dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, memberikan stimulus berupa bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa. Jadi selain mengatur jadwal siswa, guru juga harus memberikan bimbingan. Jadi ketika pembelajaran, guru itu membimbing siswa, oh seperti ini yang benar, oh seperti ini yang salah. Kemudian memberikan dorongan kepada siswa. Jadi ketika ada seorang siswa yang kurang memahami, maka guru itu harus membimbing sampai siswa itu memahami dengan benar apa yang telah dijelaskan kepadanya. Ada juga kemudian jika ada siswa yang kurang bersemangat dalam kelas, maka guru itu harus memberikan semangat, memberikan dorongan kepada siswa agar semangatnya itu kembali. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab seorang guru. Nah, tanggung jawab seorang guru ini ada sebagai manajer, sebagai observer, sebagai organizer, sebagai presenter, sebagai communicator misalnya, sebagai mediator, motivator, dan konselor. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sebagai manajer, guru itu harus mengatur sesuai dengan tugasnya mengatur kegiatan siswa, maka guru itu harus sebagai manajer mengatur siswa sebagaimana mestinya. Kemudian ada observer yang mana mengobservasi semua baik lingkungan, baik siswa maupun baik kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian ada organizer, itu adalah pengatur, sama seperti manajer, namun organizer di sini dia turun dan ikut serta dalam pengaturan tersebut. Kemudian ada presenter, yang mana guru itu memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada siswa baik secara lisan, tulisan maupun secara langsung atau kegiatan. Kemudian ada communicator atau komunikasi yang baik. Jadi seorang guru itu harus berkomunikasi kepada siswanya dengan baik dan benar. Jadi siswa itu tidak menanggapi guru itu dengan salah paham atau tidak akan terjadi miscommunication. Kemudian ada namanya mediator. Mediator itu adalah penghubung antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian ada motivator, itu sama dengan tugas guru yang ketiga, itu memberikan dorongan. Jadi kita memberikan motivasi kepada siswa, apa sih gunanya belajar itu, dan bagaimana dampak kita jika kita belajar dengan benar, seperti itu misalnya. Kemudian ada konselor atau membimbing atau mengarahkan siswa yang baik dan benar. Slide ketiga, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses perkembangan belajar siswa. Nah, guru itu berguna untuk guru itu memiliki tanggung jawab dalam perkembangan para siswa atau anak didiknya, karena perkembangan siswa itu akan berdampak untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, teman, dan orang lain. Serta jika siswanya sukses, maka siswanya itu kan
membanggakan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk gurunya, karena telah berhasil membuat siswa atau anak didiknya itu sukses seperti itu. Nah, hakikat dari seorang guru. Nah, guru itu merupakan sosok yang jujur dan akan ditiru oleh siswa dan siswinya, serta menjadi teladan bagi orang lain. Jadi jika kita menjadi seorang guru, kita harus itu memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik di siswa-siswa kita, agar siswa kita itu meniru dan meladani perilaku kita yang baik-baiknya. Kemudian menjalankan profesinya dengan hati yang ikhlas dan benar untuk memintarkan siswa dan anak didiknya. Jadi guru itu harus mengajar dengan ikhlas tanpa adanya keterpaksaan. Tapi keikhlasan seorang guru itu juga harus dihargai dan dilihat oleh orang lain. Contohnya saja siswanya. Jadi apalah artinya seorang guru itu mengajar dengan ikhlas jika siswanya itu tidak menerima pelajarannya dengan baik, karena mereka pergi ke sekolah itu karena terpaksa misalkan. Jadi harus ada kesinambungan atau balance antara guru dan siswa. Guru itu juga dikenal sebagai tanpa tanda jasa, karena dia mengajar tanpa pamrih, tanpa melihat bayarannya berapa. Karena kita tahu sendiri bayaran seorang guru itu di Indonesia sangat kecil, apalagi seorang guru honorer. Nah, jadi menjadi seorang guru itu kita harus dituntut untuk ikhlas dan benar-benar tulus dalam menjalankan profesi yang dimiliki dan diambil oleh kita. Nah, di hakikat ini juga membahas mengenai tugas-tugas utama sebagai seorang guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, ya, mengerahkan, melatih, dan membuat peserta didik itu pada pendidikan formal. Jadi pengajaran. Jadi guru itu harus mengajar, membimbing, dan mengerahkan siswa agar siswa itu dapat melakukan pendidikan secara formal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 2 menyebutkan bahwa guru dinyatakan sebagai tenaga profesional. Jadi tenaga profesional itu tenaga yang telah dilatih, telah memiliki keterampilan, dan juga telah memiliki pengetahuan. Nah, yang mengandung arti bahwa pekerjaannya hanya dapat dilakukan oleh seorang. Nah, ini tadi adalah seorang yang mempunyai kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik itu adalah pengetahuan atau sudah memiliki sertifikat, sudah memiliki jaminan, sudah terpercaya, ya. Itu adalah klasifikasi akademik. Nah, yang dan lainnya untuk setiap jenis pendidikan tertentu. Jadi misalkan guru harus memiliki spesifikasi atau sertifikasi kualifikasi akademik sebagai seorang pengajar di bidang IPA, biologi misalnya. Nah, mereka harus memiliki jaminan atau taruhlah misalkan basic mereka di biologi, basic mereka di IPA. Nah, tidak bisa guru agama masuk mengajar di jurusan biologi karena tidak sesuai basic, tidak sesuai dasar, tidak sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru agama. Sama juga dengan guru IPA mengajar di bahasa Indonesia. Itu salah dan tidak dianjurkan karena guru IPA tidak memiliki basic di bahasa, tidak memiliki keterampilan yang mumpuni dengan guru bahasa. Seperti itu. Jadi setiap guru itu yang memiliki kualifikasi khusus disarankan atau memang harus
mengajar di kualifikasi yang memang ia ahlikan, ia mumpuni. Kecuali memang guru seperti guru umum ya yang biasa ditemukan di SD maupun di SMP secara khusus ya. Oke, slide ke-6 itu sebagai fungsi-fungsi guru. Guru sebagai tenaga profesional memiliki 5 fungsi utama yang mana saya akan menjelaskan masing-masing dari mereka. Oke, fungsi pertama sebagai seorang guru yaitu sebagai manajer yang mana mengelola lingkungan belajar dalam suasana belajar serta mengatur kelas dan murid. Jadi fungsi guru itu sebagai pengatur lingkungan, pengatur suasana, mengatur kegiatan pembelajaran dan mengatur kelas dan murid. Jadi semua hal yang dalam kelas itu diatur oleh guru, mulai dari A sampai Z. Tidak ada satupun yang tak diperhatikan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, sebagai diagnosis, sebagai dialogasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap siswa dalam proses pembelajaran. Inilah namanya observasi setiap siswa. Jadi setiap guru itu mengetahui, oh siswa ini pandai dalam hal ini, oh siswa ini pandai dalam hal ini, oh siswa ini kurang dalam hal ini, oh siswa ini balance dalam hal begini dan begini, namun dia kurang dalam hal ini. Nah, oh ini siswa ini suka menghafal, oh ini siswa ini suka menghitung, oh siswa ini tidak suka presentasi di depan kelas karena malu misalkan. Jadi semua karakteristik siswa, baik itu kelemahan maupun kekuatan siswa itu harus diketahui dan diidentifikasi dengan baik oleh seorang guru. Jadi guru itu tidak akan salah dalam hal pengajaran jika telah mengetahui karakteristik setiap siswanya. Tidak mungkin seorang guru itu mengajar metode berhitung yang baik dan benar jika siswanya itu belum mengetahui matematika atau kurang memahami matematika, seperti itu. Atau misalkan guru itu mengajar bahasa Indonesia yang mana semua siswanya itu kurang tahu bahasa Indonesia. Siswanya itu lebih paham jika mereka menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Itulah gunanya juga seorang guru sebagai communicator dan mediator untuk seorang siswa. Kemudian ada fungsi seorang guru ini sebagai communication, sebagai media komunikasi antara dirinya sendiri dengan siswa, siswa dengan siswa maupun siswa dengan lingkungan. Jadi tidak ada kesalahpahaman atau miscommunication seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat, guru sebagai mediator, sebagai pendukung antara peserta atau sebagai penghubung antara peserta satu dengan masalah-masalah yang timbul dalam proses pembelajaran. Nah, misalkan siswa satu nih dia kurang memahami perhitungan. Nah, guru itu sebagai mediator memberikan pengayaan bahwa kamu harus belajar dengan baik mengenai perhitungan ini misalkan ya. Harus sering berlatih di rumah agar dapat memahami perhitungan dengan ini baik dan benar. Kemudian ada guru yang misalkan ada siswa yang kurang dalam memahami pelajaran fisika misalkan atau biologi yang membaca. Nah, si guru itu memberikan mediator. Oh, kamu harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin ke perpus, membaca buku-buku biologi, seperti itu misalkan. Atau share-share di Google jika ada pelajaran biologi yang tidak dimengerti misalkan gitu. Kemudian yang ke-5, yang terakhir itu guru sebagai motivator. Nah, memberikan dorongan, memberikan semangat ya bagi siswa. Nah,
siswa, guru juga itu memberikan motivator kepada dirinya sendiri sehingga mereka tidak malas dan tetap semangat dalam mengajar siswa-siswanya. Yang terakhir adalah seorang guru itu harus menjalankan fasilitas dan fasilitator untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan dari awal itu telah tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Jadi guru itu harus mengevaluasi kinerjanya dalam proses pembelajaran di akhir. Nah, apakah guru itu dapat menyampaikan atau apakah siswa itu dapat memahami, dapat menangkap apa yang dia sampaikan atau tidak. Karena percuma saja guru menjelaskan panjang lebar kalau siswanya itu tidak memahami apa yang dijelaskan oleh guru, seperti itu. Ataupun juga siswanya kurang memahami sehingga mereka cenderung mengambil kesimpulan sendiri, yang mana kesimpulan mereka itu berbeda dengan kesimpulan yang seharusnya yang terjadi. Misalkan ya, guru menjelaskan mengenai telur dan ayam. Nah, siswanya ini salah tangkap, menyebabkan mengatakan telur dulu. Padahal sebenarnya guru menjelaskan bahwa memang ayam berasal dari telur, tapi terdapat zat-zat yang tidak terdapat dalam telur tapi terdapat pada ayam. Seperti itu. Jadi ayam duluan. Seperti itu. Jadi akan terjadi miskomunikasi antara guru maupun siswa. Jadi pemahaman siswa itu akan berbeda. Nah, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena saya sebagai mahasiswa sendiri masih belajar dalam proses penjelasan ini. Jadi mohon maaf bila terjadi kesalahan kata, kesalahan kalimat, atau kesalahan pemahaman saya sendiri terhadap para penonton. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar, dan jika ada salah-salah kata atau kesalahan yang melenceng dari penjelasan saya, mohon komentarnya, karena saya membutuhkan komentar dan kritik yang membangun. Oke? Karena kritik-kritiklah yang membangun kita. Kritik tajamlah yang membangun kita. Justru pujian-pujian yang membanggakan itu biasanya akan melemahkan kita. Karena setelah dipuji biasanya orang itu membanggakan diri dan cepat merasa puas. Setelah merasa puas, mereka akan stagnan di situ saja, tidak berani atau memang tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Berbeda dengan orang yang dikritik. Nah, orang yang dikritik itu terdorong untuk memperbaiki. Oh, ini salah kan? Oh, ini bagian yang salahku. Maka saya harus memperbaiki yang ini. Oh, ini yang salah. Saya harus perbaiki ini. Jadi kritik yang membangun itu, kritik tajam itu memang yang perlu yang perlu saya butuhkan. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini, karena kedepannya akan banyak video-video pembelajaran yang tugas yang akan saya upload di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat harus ada yang menjalani peran sebagai guru. Bila tidak, maka suatu masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh, penuh ketimpangan, dan akhirnya masyarakat tersebut bergerak menuju kehancuran yang abadi.
Itulah kesimpulan dari materi hakikat guru dalam proses pembelajaran. Saya Wahyudi, terima kasih.